Sebenarnya bukan tidak terpengaruh, hanya memang tidak serentan ekonomi konvensional. Sebenarnya ada hal-hal yang dimiliki oleh ekonomi dan keuangan syariah itu, yaitu pertama prinsip nilainya, itu aspek keadilan. Jadi di dalam ekonomi syariah itu beban itu ditanggung bersama. Jadi untung ada dibagi bersama dan risiko juga dibagi bersama. Karena itu di dalam ekonomi syariah, di dalam keuangan syariah misalnya kan itu tidak ada kredit, yang ada itu pembiayaan yang nanti bebannya berbagi hasil atau juga ya tentu berbagi risiko. Begitu juga di dalam bentuk ekonomi syariah itu yang dibangun itu adalah jual beli, al-bay' namanya itu. Ya jual beli itu ya seperti jual beli biasa. Ya, itu karena itu hanya memang kalau ketika terjadi kesulitan itu biasanya diberikan tangguh, diberikan untuk misalnya ketangguhan, ditangguhkan, ya artinya sampai kepada suasana yang maisir, ditakhfif namanya itu. Nah itu jadi dan tidak ada namanya biaya dana, itu tidak ada. Jadi imbalan itu harus diberikan, harus ada imbalan. Keuntungan itu harus ada imbalan yang diberikan. Oleh karena itu biaya dana itu tidak ada. Dan kemudian juga ekonomi syariah itu tidak ada spekulasi, tidak ada apa namanya itu yang membuat bahaya, merugikan orang lain, tidak ada. Tidak ada spekulasi, tidak ada riba, ya, beban yang tidak perlu. Ini sehingga ekonomi syariah itu bisa. Ekonomi syariah juga ekonomi yang inklusif, artinya bukan hanya orang untuk Islam saja, untuk semua orang. Ya, karena itu ekonomi syariah itu walaupun memang menggunakan prinsip-prinsip yang diambil dari dasar ajaran Islam, tapi dia adalah untuk semua orang, rahmatan lil alamin. Karena itu tidak heran bahwa ekonomi keuangan syariah itu pelaku usahanya juga tidak hanya orang Islam. Kemudian juga industri halal ada juga, bukan non-muslim. Karena itu memang merupakan sesuatu yang sifatnya inklusif. Saya kira itu bahkan di beberapa sektor seperti makanan, minuman itu, walaupun dia itu bukan beragama Islam, dia suka sekali karena dianggapnya sebagai good food, ya, makanan bagus, makanan yang baik, makanan sehat. Begitu juga di fashion, ya. Oleh karena itu fashion yang misalnya itu memiliki model yang disukai, itu banyak fashion daripada kalangan yang Islami itu kemudian laku, bukan saja di Indonesia tapi juga di berbagai negara yang minoritas Muslim. Dan yang ketiga tentu jumlah umat Islam di Indonesia yang mayoritas, ya, dan juga mulai bergeraknya ya minat global yang juga mulai menggandrungi ekonomi dan keuangan syariah seperti di beberapa negara. Bahkan saya pernah datang ke Korea, mereka juga menggerakkan farmasi yang halal, produk-produk halal. Juga saya lihat di Taiwan, di Cina, itu semua. Jadi memang ini menjadi semacam tren global. Saya kira itu. Oke. Lalu ini berdasarkan pengalaman masa pandemi, sekali lagi, pelajaran apa yang didapat ya untuk kemajuan ekonomi syariah? Ya, sebagai satu kegiatan ekonomi, tentu juga
ekonomi syariah itu mengikuti tren. Salah satu yang menjadi tuntutan yang pelajaran diambil itu adaptasi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Karena kedua hal tersebut memang menjadi kunci pelayanan kebutuhan masyarakat. Ekonomi keuangan juga telah di seluruh sektor keuangan itu mengambil manfaat daripada perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu ekonomi dan keuangan syariah pun tidak hanya bisa bertahan dengan menggunakan atau mengembangkan adaptasi terhadap digitalisasi, itu juga malah tumbuh cepat selama pandemi. Dan yang kedua itu pengalaman kita itu adanya peningkatan kesadaran berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Karena adanya tantangan pandemi, akhirnya ada rasa, wah ini perlu dibangun kolaborasi untuk bisa bertahan dan bisa baik, yaitu antara regulator, pelaku usaha, kemudian juga organisasi kemasyarakatan, bahkan seperti kalau di kita itu ada MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, ada IAEI, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, dan juga Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama, kemudian juga di perguruan tinggi. Ini kemudian muncul perguruan tinggi juga membangun semacam kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Kolaborasi ini juga melahirkan berbagai event-event besar yang lebih luas, seperti yang dilakukan oleh BI itu ada mengadakan ISEF pada tahun terakhir itu menjadi besar sekali karena melibatkan berbagai lembaga, produsen-produsen, pengusaha-pengusaha dari kalangan pesantren, dari daerah-daerah, provinsi-provinsi, jadi ada kolaborasi. Ya. Bahkan juga belum lama ini kita muncul adanya kesadaran para desainer. Yang uniknya itu desainer untuk fashion muslim, bahkan sudah melakukan namanya Jakarta Muslim Fashion Week. Dan anehnya itu desainernya bukan hanya terdiri dari orang Islam, ada yang non Muslim, tapi juga merasa bahwa ini peluang dan bisa mengembangkan bakatnya dan berpotensi untuk kemudian juga dikembangkan menjadi produk ekspor. Dan itu bahkan saya pernah menerima mereka di kediaman saya untuk mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan fashionnya. Ini menarik sekali. Dan juga kita kemudian merasa bahwa produk-produk halal terutama yang diekspor itu belum terkodifikasi. Belum ada, belum tercatat, sehingga kita itu dalam perdagangan itu menjadi nomor sekian. Nah, andai kata terkodifikasi, itu pasti kita akan nomor satu di dunia. Ya, bukan Brazil, tapi karena banyak ekspor kita tidak terkodifikasi sebagai produk halal. Karena itu dengan kesadaran ini kita kemudian melakukan upaya untuk melakukan kodifikasi. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita, terutama di sektor halal, ini kan mulai mendorong masyarakat pandemi itu membuat produk-produk halal untuk mengembangkan kehidupannya. Khususnya itu soal-soal produk makanan halal. Ini juga kemudian mendorong adanya memperbanyak pihak-pihak yang ingin melakukan sertifikasi. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan satu macam penyesuaian untuk UMKM, maka tidak dipungut biaya, dibebaskan. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan sertifikasi yang dilakukan melalui berbagai daerah-daerah
bahkan di kabupaten kota. Ini terjadi tren yang sekarang ini berkembang, ya, masalah produk halal oleh UMKM dan juga sertifikasi halal oleh kelompok UMKM. Barangkali itu.